Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam Al-Wafa Bihadillah, dalam program Al-Wafa Bihadillah, yaitu peperangan Badar. Nah, di pelajaran kali ini kita akan menerangkan tentang pelajaran yang sangat penting di dalam peperangan Badar. Ada 3 pelajaran penting yang ada di dalam peperangan Badar. Yang pertama adalah ajaib nusratillah, keajaiban dan juga keagungan pertolongan Allah di dalam peperangan Badar. Yang kedua adalah Allah menampakkan daripada kecintaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah terbunuhnya daripada pembesar kaum Quraisy di dalam peperangan Badar. Yang pertama ajaib nusratillah, keajaiban, ajaib wal gharaib, keajaiban dan keanehan yang begitu luar biasa yang Allah tampakkan di dalam peperangan Badar. Naam, di antaranya diturunkannya para malaikat yang mengikuti daripada peperangan Badar, sampai para sahabat mengatakan bahwasanya menceritakan tentang keadaan mereka ketika perang Badar, ketika mereka akan memenggal kepala orang kafir Quraisy, sebelum pedang mereka sampai ke leher orang kafir Quraisy tersebut, kepala mereka sudah terpenggal. Kenapa? Karena di belakang mereka banyak bantuan bala tentara malaikat yang menolong daripada kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Dan juga di situ menunjukkan daripada pelajaran yang kedua adalah keagungan daripada kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Bayangkan, mereka datang ke Badar bukan untuk perang. Mereka cuma sedikit. Seandainya Nabi mengumumkan, mereka akan berbondong-bondong untuk mengikuti peperangan Badar. Nah, di situ bagaimana kuatnya para sahabat. 313 menghadapi 1000 musuh yang dengan lengkap mereka persenjataan dan kendaraan yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga ada terbunuhnya daripada pembesar kaum Quraisy. Nah, ada beberapa cerita menarik tentang keajaiban kecintaan para sahabat dan juga keajaiban yang Allah berikan di dalam peperangan Badar. Di antaranya adalah cerita sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Pernah Sawad bin Ghaziyah ini ketika baris bersama para sahabat, Nabi ngontrol dengan membawa kayu, mungkin kalau bahasa sekarang rotan. Kemudian ketika Sawad ini nggak lurus begitu maju, Nabi mengambil daripada sikap dengan rotan tersebut dipukulkan ke perutnya Sawad. Istawi ya Sawad, luruskan barisanmu wahai Sawad. Kemudian Sawad tersebut mengatakan, ya Rasulullah auja'tani, ya Rasulullah kau membuatku sakit, ya Rasulullah kau membuatku sakit. Qad ba'athakallahu bil haq wal adl. Allah mengutus kamu dengan kebenaran, dengan hak dan juga dengan sifat adil ya Rasulullah. Maka aku minta balasan ya Rasulullah. Kemudian sahabat kaget, apa yang akan dilakukan sahabat ini? Keadaan perang genting seperti ini masih mau melakukan hal seperti ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, diam, biarkan. Aku tidak ingin nantinya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah kau mukul aku nggak pakai baju tadi. Tertutup, terbuka, dadaku terbuka. Aku ingin kau membuka. Dibuka oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika dibuka, ini rotan yang aku tadi gunakan untuk memukulmu, balaslah aku. Kemudian ketika itu diambil itu rotan oleh Sawad bin Ghaziyah, dilempar, dan Sawad bin Ghaziyah langsung memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma hamalaka ala hadza ya Sawad, apa yang membuat kamu melakukan hal ini wahai Sawad? Ini bukan guyon, ini dalam keadaan perang seperti ini. Kemudian Sawad mengatakan, ya Rasulullah hadaro mataro. Kau tahu ya Rasulullah, keadaan sangat genting. Aku belum tentu hidup ya Rasulullah. Kita cuma 300, mereka 1000 lebih ya Rasulullah. Fa'aradtu an akuna akhiril ahad. Aku ingin ya Allah, terakhir sebelum aku berjumpa dengan Allah, an yamassa jildi jildah. Kulitku bertemu dengan kulitmu, itu adalah akhir daripada keadaanku sebelum aku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan Nabi? Fada'a bil khair. Nabi mendoakan kepada Sawad bin Ghaziyah dengan doa yang begitu baik dan doa yang begitu indah kepada Sawad bin Ghaziyah. Nah, ada beberapa pelajaran dari kejadian Sawad bin Ghaziyah ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah ahamiyatil adil, pentingnya orang bersifat adil, dan juga ahamiyatil nizam, perlunya di situ adanya rapi, bahwasanya perlu rapi, makanya Rasulullah merapikan daripada barisan tersebut. Yang ketiga adalah jawazut tabaruk, diperbolehkannya untuk bertabaruk. Nabi nggak mengatakan hal bid'ah atau apa dalam hal ini. Dan juga yang keempat adalah daruratut ta'atul amril gaib,
Harusnya seseorang itu taat kepada pemimpin. Kalau nggak sampai dipukul oleh Rasulullah SAW karena nggak taat, karena disuruh lurus oleh Rasulullah SAW. Dan yang kelima pelajarannya adalah al-batan laisa bi aurah. Bahwasanya perut ini tidak masuk daripada aurat. Dan yang keenam adalah tudzakrul maut, yakni mengingat daripada kematian. Bagaimana Sayyidina Sawat mengingat bahwasanya kematian di hadapannya, dia menginginkan sesuatu keadaan yang sangat indah. Masya Allah. Naam. Dan juga ada beberapa cerita yang sangat menarik di dalam peperangan Badar ini. Di antaranya ada seorang yang bernama Umair bin Humam Al-Ansari. Umair bin Humam Al-Ansari. Rasulullah SAW ketika peperangan memberikan semangat kepada sahabat, mengatakan bahwasanya gumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Pergilah kalian ke surga Allah yang mana sangat lebar seperti lebarnya langit dan bumi dan lebih lebar dari itu. Kemudian Uwaimir mengatakan bakhin. Kemudian mengatakan Uwaimir, ya Rasulullah, apakah aku termasuk daripada penduduk surga tersebut? Gal anta min ahliya. Wahai Uwaimir, kau termasuk ahlinya. Kemudian Uwaimir pada waktu itu ketika itu memakan kurma. Kata Uwaimir, kalau aku melanjutkan makan kurma ini sambil sedangkan surga di hadapanku, terlalu lama bagiku. Melempar kurma tersebut, maju ke depan dan membunuh orang kafir Quraisy sampai beliau Uwaimir terbunuh di peperangan Badar. Dan juga ada yang menarik di peperangan Badar, yaitu adalah tentang alat perang kaum muslimin. Di antaranya dikatakan bahwasannya ada dua sahabat yang mana pedangnya itu patah di dalam dalam peperangan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah Uqasyah bin Muhsin. Uqasyah bin Muhsin ini pedangnya terputus, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pedangku patah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah mengambil kayu, mengatakan bahwasanya ambillah ini. Kemudian diambil oleh Uqasyah menjadi pedang yang sangat kokoh dengan warna yang putih begitu hebat, sehingga Uqasyah menamakannya dengan sebutan gawi, yaitu pedang gawi, dipegang oleh Sayyidina Uqasyah sampai beliau meninggal. Pedang yang dihadirkan oleh Rasulullah dari sebuah kayu dan diterima menjadi pedang yang sangat kokoh hebat untuk peperangan Sayyidina Uqasyah. Yang kedua adalah Rifa'ah bin Rafi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pedangku patah juga ini. Kemudian kata Rasulullah, melihat kanan kiri ada kayu dari batangnya kurma yang kayu daripada pelepahnya kurma yang sangat kecil, kemudian dilempar. Gunakan inti untuk berperang, wahai Rifa'ah. Diambil oleh Sayyidina Rifa'ah, berubah juga menjadi pedang dan kemudian dipegang oleh Sayyidina Rifa'ah bin Rafi sampai beliau meninggal, dipegang itu pedang yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga ada sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu adalah ada dua orang yang mana matanya keluar ketika itu karena terkena tombak yang dilempar oleh orang kafir Quraisy dan terkena daripada panah. Pada waktu yang pertama namanya adalah Qatadah bin Nu'man bin Mugarri. Yang kedua adalah Salamah bin Aslam bin Huraish. Dua orang ini matanya keluar, kemudian datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Sayyidina Qatadah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mataku keluar ya Rasulullah, bagaimana ini Rasulullah? Kemudian diambil oleh Rasulullah, diludahi dan dikembalikan matanya tersebut. Subhanallah, Sayyidina Qatadah mengatakan bahwasanya sampai aku tidak tahu yang mana yang barusan keluar mataku. Sampai tanya kepada temannya, yang mana yang ada bekas daripada lukanya. Karena ketika dikembalikan Rasulullah dan Sayyidina Qatadah mengetahui bahwasanya itu adalah mata yang pernah luka, yang pernah keluar kapan? Ketika beliau sakit. Kalau sakit mata yang pernah disentuh oleh tangan Nabi SAW tidak pernah terkena penyakit mata barokah daripada tangan Nabi SAW. Bahkan dikatakan bahwasanya di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Al-Adil, di situ ada keturunan daripada Sayyidina Qatadah, mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya, siapa kamu? Dia menjawab bahwasanya, ana ibnul ladzi salat ala khaddi aina faraddat bi kaffil Mustafa ahsanar raddi. Aku
adalah anak dan cucu daripada orang yang pernah keluar matanya, kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW dengan kembalian yang sangat sempurna, barokah daripada tangan Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik dari peperangan Badar, dan masih banyak sekali. Di antaranya ada 2 pemuda yang membunuh daripada Abu Jahal. Karena waktunya sangat sempit, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di lain waktu, insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Ya Allah bitaufiq hatta nufik wa nal hagil fari.